Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jacinda Aurelia Altofah dengan NPM 251000283 dari kelas G. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai ekofilosofi Pancasila. Sebelum memasuki pembahasan yang lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu ekofilosofi Pancasila. Jadi, ekofilosofi Pancasila merupakan istilah yang merangkum keseluruhan pandangan filosofis, etis, dan praktis Pancasila terhadap lingkungan hidup atau ekologi. Nah, ini adalah kerangka berpikir yang menempatkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pedoman utama dalam memahami, berinteraksi, dan mengelola alam semesta. Jika kita bedah lebih dalam, filsafat Pancasila tidak hanya menyentuh aspek-aspek makro seperti hukum dan politik, tetapi juga memberikan landasan fundamental bagi aspek-aspek yang lebih spesifik dan mendalam. Setiap sistem filsafat yang utuh, termasuk Pancasila, itu memiliki 3 pilar utama sebagai ruang mesin dari filsafat itu sendiri. Makna dari ruang mesin itu sendiri merujuk pada aspek-aspek yang paling dasar, inti dan fungsional yang membangun keseluruhan sistem filsafat Pancasila. Jadi, sama seperti ruang mesin pada sebuah kapal yang berisi mesin penggerak utama, ketiga pilar itu adalah mesin pemikir yang mendasari dan menggerakkan semua turunan nilai-nilai Pancasila lainnya, seperti etika, politik, dan hukum. Nah, ini adalah 3 landasan filsafat inti tersebut. Yang pertama, ada aspek ontologis atau hakikat ada. Ini adalah aspek terdalam yang mempertanyakan apa hakikat dari segala sesuatu. Dalam konteks Pancasila, ini menjawab apa hakikatnya manusia Indonesia. Yang kedua adalah aspek epistemologis atau hakikat pengetahuan. Ini tuh mempertanyakan bagaimana kita mendapatkan pengetahuan tentang kebenaran atau dari mana nilai-nilai sumber Pancasila. Nah, epistemologi Pancasila sendiri itu unik karena kebenarannya tidak hanya didapat dari rasionalisme atau dari empirisme. Pengetahuan dan nilai-nilai Pancasila itu digali dari pengalaman kolektif, kearifan lokal, dan sejarah peradaban bangsa Indonesia itu sendiri. Sumbernya adalah realitas budaya dan religius masyarakat Indonesia yang telah hidup ribuan tahun yang lalu. Dan yang ketiga ada aspek aksiologis atau hakikat nilai. Ini tuh mempertanyakan apa sih gunanya pengetahuan itu atau apa standar nilai baik buruk, benar salah yang kita gunakan. Nah, lalu bagaimana filsafat Pancasila menjadi landasan fundamental bagi etika dan filsafat lingkungan atau ekologi? Nah, untuk mengetahuinya, kita akan membedah peran-peran spesifik dari setiap sila. Sebenarnya, filsafat lingkungan Pancasila itu bukan cabang filsafat yang terpisah, melainkan implikasi logis dan penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam konteks hubungan antara manusia, masyarakat, dan alam semesta. Pancasila itu tidak memandang alam atau lingkungan hanya sebagai objek eksploitasi untuk kepentingan manusia itu sendiri. Tapi sebaliknya, Pancasila menempatkan alam sebagai bagian dari tatanan yang harus dikelola dengan tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial demi terwujudnya keadilan. Jadi, kita bedah satu persatu silanya ya. Sila pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini adalah landasan spiritual dan metafisik dari seluruh etika lingkungan Pancasila. Nah, sila pertama ini menegaskan bahwa seluruh alam semesta termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan ekosistem adalah ciptaan Tuhan. Jadi, manusia dan alam memiliki asal-usul yang sama, yakni dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, saya ambil 2 dari banyaknya implikasi ekologisnya ya. Yang pertama, alam itu bukan objek mati. Karena merupakan ciptaan Tuhan, jadi alam itu memiliki nilai intrinsik. Alam tidak boleh diperlakukan seperti objek mati atau sumber daya yang bisa dieksploitasi semata. Yang kedua, itu adalah manusia sebagai khalifah atau pengelola. Dalam kerangka teologis ini, manusia diberi mandat sebagai khalifah Tuhan di muka bumi. Peran ini tuh bukan untuk mendominasi, melainkan untuk mengelola dan merawat. Kemudian, bagaimana etika tanggung jawabnya? Merusak lingkungan seperti deforestasi, perusakan ekosistem, dan lain sebagainya, pada hakikatnya adalah tindakan mengingkari anugerah Tuhan. Begitupun sebaliknya, merawat alam seperti konservasi dan reboisasi adalah bentuk ibadah dan rasa syukur kepada Sang Pencipta.
Jadi, kuncinya, sila pertama itu memberikan motivasi moral tertinggi untuk pelestarian lingkungan, yakni tanggung jawab spiritual langsung kepada Tuhan. Kemudian, kita masuk ke sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini adalah landasan humanis etis yang menghubungkan kerusakan lingkungan dengan penderitaan manusia. Tapi, apa itu humanis etis? Humanis etis adalah istilah yang mengacu pada pandangan atau rangka berpikir yang menempatkan nilai-nilai kemanusiaan, martabat, dan kesejahteraan manusia sebagai pusat dari segala pertimbangan moral dan tindakan etika. Jadi, untuk makna yang dalamnya, sila ini menuntut pengakuan dan perlakuan terhadap martabat luhur manusia secara adil dan beradab. Beradab di sini berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, untuk implikasi ekologisnya itu sendiri, yang pertama adalah hak atas lingkungan sehat. Lingkungan hidup yang baik, bersih, dan sehat adalah bagian dari hak asasi manusia. Merampas hak tersebut, misalnya melalui pencemaran pabrik dan polusi udara, kemudian tercemarnya air karena limbah pabrik, adalah tindakan yang melanggar sila kedua. Kerusakan lingkungan adalah tindakan yang tidak beradab. Ketika sebuah korporasi atau individu dengan sengaja merusak alam, menyebabkan banjir, tanah longsor, atau kabut asap yang menyengsarakan ribuan manusia lainnya adalah tindakan yang tidak beradab. Itu merendahkan martabat kemanusiaan korban. Yang kedua, keadilan antar generasi. Kemanusiaan tidak hanya mencakup manusia yang hidup saat ini. Sila ini juga mengandung prinsip keadilan antar generasi atau intergenerational justice. Kita yang hidup sekarang beradab jika mewariskan lingkungan yang baik dan layak huni bagi generasi mendatang, bukan mewariskan bencana ekologis. Di poinnya, sila kedua ini menggeser fokus dari kerusakan alam menjadi kejahatan terhadap manusia melalui perusakan alam. Kemudian ada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini adalah landasan sosio-kebangsaan yang memandang lingkungan sebagai aset pemersatu bangsa. Maknanya, sila ini berbicara tentang kebersamaan dalam satu tanah air. Konsep tanah air secara harfiah berarti tanah dan air. Itu adalah konsep ekologis yang fundamental. Implikasi ekologisnya yang pertama adalah lingkungan sebagai rumah bersama. Indonesia adalah rumah bersama yang terdiri dari ribuan pulau, lautan, dan juga kekayaan alam. Menjaga kelestariannya adalah syarat mutlak untuk menjaga keutuhan rumah tersebut. Yang kedua, ada wawasan Nusantara. Filsafat wawasan Nusantara atau cara pandang kebangsaan adalah penjabaran sila ketiga. Ini memandang daratan, lautan, dan udara sebagai kesatuan ekosistem yang utuh. Kerusakan ekosistem di satu pulau akan berdampak pada pulau lainnya dan mengancam persatuan. Yang ketiga, ada solidaritas ekologis. Bencana ekologis seperti kabut asap tidak mengenal batas wilayah administrasi. Contohnya, kabut asap di Riau adalah derita bagi warga Kalimantan dan ancaman bagi persatuan. Sila ini menuntut adanya solidaritas nasional dalam menanggung dan mengatasi krisis ekologi. Sumber daya alam dikelola untuk kepentingan nasional, bukan ego sektoral atau kedaerahan. Sila ketiga menegaskan bahwa sumber daya alam adalah aset bersama bangsa yang harus dijaga keutuhannya demi persatuan. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, adalah landasan politis prosedural untuk tata kelola lingkungan yang demokratis. Nah, pemaknaannya sendiri, sila ini tuh menolak otoritarianisme dan menuntut pengambilan keputusan melalui musyawarah yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Implikasi ekologisnya yang pertama adalah partisipasi publik atau kerakyatan. Kebijakan yang berdampak pada lingkungan tidak boleh diputuskan secara sepihak oleh pemerintah ataupun korporasi. Kerakyatan menuntut suara rakyat, terutama masyarakat adat dan lokal, yang hidupnya bergantung langsung pada Allah, harus didengar dan menjadi pertimbangan utama. Yang kedua, ada hikmat kebijaksanaan. Keputusan tidak boleh hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi jangka pendek. Hikmat sendiri itu menuntut pertimbangan holistik, menimbang data ilmiah atau ekologi, dampak sosial, kearifan lokal, dan keberlanjutan jangka panjang. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir ada demokrasi lingkungan, di mana ada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam setiap keputusan yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam. Sila keempat ini menyediakan mekanisme pengambilan keputusan lingkungan yang adil, transparan, dan partisipatif. Kemudian sila terakhir adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini adalah landasan sosioekonomi
dan merupakan tujuan akhir dari pelestarian lingkungan, yaitu keadilan ekologis. Nah, maknanya itu sendiri, keadilan sosial berarti kemakmuran yang merata, bukan kemakmuran yang terpusat pada segelintir orang dengan mengorbankan mayoritas. Kemudian, implikasi ekologisnya yang pertama, keadilan distributif. Kekayaan alam seperti tanah, air, dan mineral adalah untuk kemakmuran seluruh rakyat. Yang kedua adalah keadilan ekologi. Keadilan sosial harus mencakup keadilan ekologis, yang berarti pertama, distribusi beban yang adil. Kelompok miskin dan rentan tidak boleh menanggung akibat atau beban kerusakan lingkungan seperti banjir, polusi, dan lain-lain secara tidak proporsional. Yang kedua adalah akses yang adil. Semua warga negara berhak atas akses yang adil terhadap sumber-sumber daya alam seperti air bersih, udara bersih, dan lahan. Kemudian implikasi ekologis yang ketiga ada prinsip pembangunan berkelanjutan. Sila ini merupakan jantung dari pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development. Jadi poinnya, sila kelima ini adalah tujuan akhir dari pengelolaan lingkungan, yakni memastikan bahwa pemanfaatan alam membawa kemakmuran yang berkeadilan bagi semua rakyat, baik generasi kini maupun mendatang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.